Debu, begitulah nama grup musik ini. Meski namanya singkat dan gampang diingat, musik Debu terbilang asing bagi penikmat musik di Indonesia. Aroma musik religi terasa kental dari alunan, instrumen musik, dan lirik Debu. Namun personel Debu menolak jika musik mereka disebut musik religi. Paling dekat itu mungkin dibilangnya musik world music yang paling cocok, world music, musik dunia ya, itu paling cocok kalau Debu, bukan betul. Jadi dibilangnya bukan banyak di sini dibilangnya musik religi, tapi karena pesannya ada artinya, kita kan nggak sembarangannya. Tapi kalau musiknya world music aja. Salin, pemain seruling Debu, merasa lebih nyaman jika jenis musik yang dimainkannya bersama para personil Debu disebut sebagai musik campur aduk alias gado-gado. Gado-gado mungkin istilah yang tepat untuk grup musik yang berdiri tahun 2001 ini. Sebab selain personilnya terdiri dari warga negara keturunan Amerika Serikat dan Indonesia, Debu juga berbiasa memainkan musik dengan iringan instrumen musik yang beragam. Kalau kita sebutnya mungkin Debu kan ya, nomor satu ke Debu, nggak ada yang lain. Yang seperti Debu mau dibilang musik Indonesia bukan, mau dibilang musik Barat bukan, dibilang Turki bukan, Arab bukan, semua. Karena mungkin cocoknya bilang gado-gado kali, gado-gado. Kalau kita campur, ada Indonesia, ada Amerika, ya, itu drum, bass, elektrik juga ada, Spanyol ada, Turki ada. Debu beranggota inti 7 orang ditambah 7 personel tambahan. Namun di setiap show, Debu sering tampil dengan 2 lusin personel, sehingga mirip pagelaran orkestra. Ada saz dari Turki, ada bass dari electric bass, ada drum. Sekarang pakai drum, dulu kan nggak. Berkembang ya kan, setiap album kan beda. Ciri lain yang menonjol dari Debu adalah lirik lagu yang agak sulit dicerna penikmat musik awam. Sebab lirik musik Debu dipengaruhi pemahaman tarekat sufi yang dianut para personilnya. Kayak musik-musik sekarang banyak sekali grup muncul satu hari besok tidak ada, atau muncul satu tahun nggak sampai setahun 3 bulan satu album hilang kan begitu, karena dia saji cepat gitu, dia muncul liriknya begitu nggak berat ya, kita makan saji cuma sebentar hilang. Kalau kita berat jadi orang menerima susah, nempel kan akhirnya 10 tahun baru ini nempel, susah menghilang juga nanti. Meski busana panggung serta liriknya kental bernuansa Islam, Debu menepis anggapan bahwa mereka bermain musik sekaligus berdakwah. Kalau syair itu kan syekh ya, jadi semua itu tentang pesan cinta, dan itu buat semua orang ya, mau agama apapun, pesan yang itu sama ya, pesan cinta itu. Jadi kita nggak kenal agama ya. Debu itu bukan cari orang muslim, kan udah muslim, kita cari orang yang tidak paham. Bukan cari sih, kita cuma musik, kalau mau ya dia suka ya, ayo, kita banyak kan yang bukan muslim. Debu kini menjadi satu-satunya grup musik yang meluncurkan album dalam 9 bahasa.
debu udah punya lagu dalam 9 bahasa. Jadi kalau misalkan kita ke Turki ya musiknya agak lebih mirip ke sana. Kalau Iran sana kita ambil alat dari sana juga. Terus dan bahasanya juga bahasa sana, jadi kita jadi lokal. Di mana Spanyol lagi disiapin album buat Spanyol, bahasa Spanyol, musiknya Spanyol. Meski sudah berkiprah lama, Salim mengaku Debu baru bisa diterima penikmat musik di Indonesia beberapa tahun belakangan. Perjuangan Debu kan karena musiknya baru, tidak ada di sini, di mana-mana tidak ada. Ya memang 10 tahun, lihat aja baru muncul, baru mulai ada. Walaupun ada di sini setiap ini kan, ya selain puasa sekarang ada kan, sudah muncul, ada aja kan ada. Nah 10 tahun ya bongkar ya karena musiknya juga, liriknya kan kadang-kadang agak berat menurut orang, tapi kalau sudah didengar lama-lama orang paham, oh maksudnya ini. Wahai Muslim, wahai Hindu, mari ucapkan bersama. Debu bukan sekedar nama kumpulan bule muslim yang gemar bermain musik dengan aneka instrumen. Di balik nama itu ternyata ada sepenggal kisah yang menarik. Mari masuk dalam nama. Mari kita jadi satu zikir Allah, dirikan la ilaha illallah, ucapan yang menyegarkan. Ada banjir, ada hujan, begitu pula kemarau. Gempa bumi dan longsoran, di sini juga dirantau. Debu berarti butiran sangat kecil di udara kotor yang mengganggu. Namun, setelah muncul grup musik Debu dengan sebagian besar personil orang bule keturunan Amerika, Debu tidak lagi berarti negatif. Begitu menurut para pendiri dan personil Debu. Nama Debu itu diberikan oleh Syekh Fattah, guru kami. Beliau melihat bahwa ya ini kan nama yang tepat, dimana apapun mau jadi waktu itu kan masih kecil-kecil lah istilahnya. Maksudnya tak ada yang kenal, tak ada ini dan itu, tapi yang ada salah satu yang mau sebesar apapun masih tetap asalnya itu. Saya akan dapat banyak arti dari orang-orang. Ada yang bilang, wah kalau debu berarti bisa dipakai buat tayamum. Ada juga yang bilang, oh kalau debu itu kotor kalau di Indonesia. Saya bilang iya, soalnya kalau enggak berarti sok suci gitu kan. Awal karir Debu sesungguhnya dimulai dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para personilnya adalah anggota jamaah pengajian pimpinan Syekh Al-Fatah. Dalam jamaah itu mereka kerap bermain musik meski belum memiliki nama grup band resmi. Jadi waktu pertama mulainya mungkin karena waktu di Makassar. Jadi kita di pesantren itu dan kita kami melihat respon mahasiswa terhadap ajaran jauh lebih baik pada saat kita memberikan dalam bentuk nyanyi lagu. Karena otomatis dia juga ikut nyanyi dan itu akan direnungkan terus gitu kan. Bedanya dengan di ceramah sekali dengar habis itu nggak dengar lagi gitu kan. Perlahan-lahan banyak pihak meminta Debu mengisi acara di sejumlah pengajian di luar pengajian Syekh Al-Fatah. Saat itu honor yang mereka terima tidak sebanding dengan jumlah personilnya. Alhamdulillah mulai dipanggil dari pengajian ke pengajian. Masih waktu itu masih hanya anak-anak saja, saya yang paling tua, enggak ada satu lagi pemain basis kita. Oh jadi waktu itu awal ini kita benar-benar saya umur berapa, 21 tahun gitu. Iya, pengajian dari pengajian
itu ke kantor dari kantor ke kantor, dari kantor ke kantor ya, dari konser ke konser yang kecil-kecilan. Tapi istilahnya ada penawaran untuk bikin album. Itu tahun 2001, setelah waktu itu mulai ini agak profesional waktu kami pernah diangkat di salah satu stasiun TV 2 tahun berturut-turut dengan musik Sufi Debu judul acaranya. Habis itu ya mulai ada yang mau minta kita rekaman. Kita juga pernah coba rekaman sebelum di Makassar, tapi hasilnya oke lah. Tapi cara rekamannya bukan profesional. Atas bantuan berbagai pihak, Jakarta menjadi titik awal bagi karir musik Debu secara profesional. Kami di Makassar disponsori oleh Universitas Muslim Indonesia, oleh saran dan ikhtiarnya Dr. Basalam, almarhum Dr. Basalam ini. Itu selama 2 tahun. Setelah itu kita harus pindah ke Jakarta urusan imigrasi, dan kita disambut di sini oleh seorang yang memperkenalkan Ustaz Agus Abu Bakar. Beliau memperkenalkan dengan yang namanya Bu Yanti Rahmadi dari Pak Bambang Rahmadi dan Bu Yanti Rahmadi waktu masih bersama. Dan ya beliau juga membantu kita di sini, memberikan 2-3 rumah di Kemang, di Pondok Indah gitu. 3 rumah, 2 di Pondok Indah dan 1 di Kemang. Jadi istilahnya seikhlasnya aja gitu. Dan cinta menjelma, yakni kedua-duanya di zaman dulu bersama, diciptakan oleh Allah. Perlahan tapi pasti Debu semakin dikenal masyarakat. Gaung perdana Debu ditandai dengan peluncuran album pertama mereka berjudul Mabuk Cinta pada tahun 2003.